Ya, makasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua MPR RI, palu sidang telah kami terima dan sidang kami lanjutkan. Sebelum memulai pidato pengantar ini, sebagai orang Melayu, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun Melayu. Kalau bukan karena tinta, tidak kutulis sebuah puisi. Kalau bukan karena cinta sama Indonesia, tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Soraya Hamzahaz, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan, Excellencies, the Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK. Yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar,
Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzammil Yusuf. Para kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengah syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 3 hari lagi, tepatnya 17 Agustus 2026, bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo
telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat, sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan merah putih, serta kampung nelayan merah putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi, kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parliament, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal, dan hadir di wilayah perbatasan.
sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya, RUU tentang daerah kepulauan, RUU tentang perubahan iklim, RUU tentang masyarakat adat, RUU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RUU tentang bahasa daerah, RUU tentang BUMD, dan RUU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari Green Legislation yang kami usung. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RUU Daerah Kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah. Perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah, mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy, penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak
di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada Indonesia bekerja dalam bentuk yang sederhana. Guru tetap mengajar meski ruang kelas terbatas. Bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, hari ini ujian kita semakin menantang, tapi tuntutannya tetap sama, yakni keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan. Keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna, persatuan untuk menyatukan langkah di tengah perbedaan, kepercayaan rakyat kepada parlemen dan pemerintah, keteladanan pemimpin dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dari ruang sidang bersama yang terhormat ini, DPD RI mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai modal terbesar bangsa kita. Dalam demokrasi, kita boleh berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama.
Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang, dewan, dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! 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 Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan sidang dewan yang kami muliakan. Sebelum kita menyimak pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, marilah kita menyaksikan penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Penayangan video capaian kepemimpinan